Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur saya ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga saya dapat diberikan kesempatan dalam mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen global. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Budaya dan Ragam Organisasi pada bagian bab 6 di buku Manajemen Internasional, Budaya Strategi dan Perilaku. Penulis Fred Lutans dan Jonathan Vidal. Oke, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Nurwati SE, MSI. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, saya akan mulai dari judul pembahasan saya yang berupa budaya dan ragam organisasi oleh Jenny Rahmawati. Yaitu mengelola budaya dan keragaman dalam tim global. Yang pertama, keragaman dan tim global adalah salah satu sumber keunggulan bersaing yang paling konsisten bagi banyak organisasi. Kedua, tim virtual. Menurut Rosen, Gibson, dan Teslup adalah kelompok orang yang bekerja saling bergantung dan berbagai tujuan, melintasi ruang, waktu, dan batas-batas organisasi menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pendekatan manajemen seorang pimpinan bervariasi berdasarkan budaya karyawannya. Menurut Surinder Kahai, menjelaskan bagaimana pendekatan manajer dapat bervariasi berdasarkan apakah para karyawan adalah bagian dari budaya nasional, individualis, atau kolektif. Kedua, komunikasi. Komunikasi tanpa interaksi tatap muka dapat memiliki kekurangan. Hal itu lebih mungkin bahwa pesan disalah tafsirkan. Menurut Stephen E. Rainer, menjelaskan bahwa komunikasi tertulis dapat memiliki keuntungan. Ketiga, kepercayaan. Aktivitas membangun tim juga membangun kepercayaan. Memilih anggota tim yang tepat dapat membantu tim menjadi lebih kohesif. Selanjutnya, keuntungan tim global. Menurut Krickman, bekerja virtual dapat menurunkan kerugian proses tim terkait dengan membentuk stereotip atau stereotyping, konflik personal, kekuasaan politik, adanya geng-geng atau sharing dialami oleh tim tatap muka. Kedua, menurut Rainer, memiliki anggota dengan rentan zona waktu yang berbeda benar-benar dapat menjaga proyek bergerak sepanjang waktu. Bekerja tidak terhenti itu hanya bergeser ke zona waktu yang berbeda. Sambung menurut Rainer, kemampuan bagi organisasi untuk membawa orang bersama-sama dari geografi yang berjarak jauh dan membentuk tim kohesif yang mampu dengan cepat memecahkan masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang efektif adalah keuntungan kompetitif yang sangat besar. Sifat budaya organisasi. Definisi, budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan keyakinan bersama yang memungkinkan anggota-anggota untuk memahami peran mereka dalam organisasi dan norma-norma organisasi. Menurut Edgar Schein mendefinisikan sebagai suatu pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok, seperti memecahkan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal, serta telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan dengan valid karenanya diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, karakteristik. Di antaranya, yang pertama, keteraturan perilaku yang teramati. Yang kedua, norma-norma. Ketiga, nilai-nilai dominan yang ditawarkan organisasi dan diharapkan dibagi atau disampaikan oleh para partisipan. Keempat, filsafat yang ditetapkan dalam keyakinan MNC berkenaan dengan bagaimana karyawan dan pelanggan harus dilakukan.
Kelima, aturan yang menentukan perilaku karyawan yang boleh dan tidak boleh dikaitkan dengan bidang-bidang seperti produktivitas, hubungan pelanggan, dan kerjasama antar golongan. Yang keenam, iklim organisasi. Selanjutnya, interaksi antar negara dan budaya organisasional. Menurut riset Hofstede, menemukan bahwa nilai-nilai budaya negara para karyawan memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja organisasional mereka, dan bahwa nilai-nilai para karyawan yang mereka bawa ke tempat kerja tidak mudah diubah oleh organisasi. Riset Andre Lauren mendukung kesimpulan Hofstede, menemukan bahwa perbedaan budaya sebenarnya lebih menonjol di antara karyawan asing yang bekerja dalam organisasi multinasional yang sama daripada di antara karyawan yang bekerja di perusahaan di tanah asal mereka. Selanjutnya, budaya organisasional dalam MNC. Budaya organisasional MNC dibentuk oleh sejumlah faktor termasuk preferensi budaya yang dipimpin, budaya para pemimpin dan para karyawan. 3 aspek organisasional yang sangat penting untuk menentukan budaya organisasional MNC diantaranya yang pertama, hubungan umum antara para karyawan dan organisasi mereka. Kedua, sistem hierarki keluasaan yang menentukan peran para manajer dan bawahan. Ketiga, pandangan umum bahwa para karyawan memegang tujuan, target, dan takdir MNC dalam diri mereka. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasional. Di antaranya, budaya keluarga. Dikarakteristikan dengan penekanan yang kuat pada hierarki dan orientasi kepada orang. Yang kedua, menara Eiffel dikarakteristikan dengan penekanan yang kuat pada hierarki dan orientasi pada tugas. Ketiga, budaya peluru kendali. Dikarakteristikan dengan penekanan yang kuat pada persamaan di tempat kerja dan berorientasi pada tugas. Selanjutnya, budaya inkubator dikarakteristikan dengan penekanan yang kuat pada persamaan dan orientasi persamaan. Selanjutnya, mengelola multikulturalisme dan keragaman. Fase-fase pengembangan multikultural. Fase pertama, Adler telah mencatat bahwa keragaman budaya internasional memiliki dampak minimal pada organisasi domestik, meskipun multikulturalisme domestik memiliki dampak yang signifikan. Fase kedua, harus mengadaptasi pendekatan-pendekatan dan produk-produk pada pasar lokal. Fase ketiga, penekanan bahwa harga cenderung mendominasi semua pertimbangan-pertimbangan lain dan pengaruh langsung dari budaya sedikit berkurang. Fase keempat, pengaruh budaya menjadi sangat penting. Jenis-jenis multikultural. Yang pertama, multikultural domestik. Perbedaan populasi secara budaya dapat ditemukan di dalam organisasi hampir dimanapun di dunia, yang meliputi etnis, bahasa, dan sebagainya. Kedua, kelompok multikultural. Yang pertama, kelompok homogen, di mana anggota memiliki kemiripan latar belakang dan secara umum memiliki persepsi, interpretasi, dan evaluasi atas peristiwa-peristiwa tertentu dengan cara yang sama. Kedua, kelompok token. Semua anggotanya memiliki satu latar belakang. Ketiga, kelompok bikultural, di mana 2 atau lebih anggota mempresentasikan masing-masing 2 budaya yang berbeda. Keempat, kelompok multikultural. Terdapat individu-individu dari 3 atau lebih latar belakang etnik. Selanjutnya, masalah potensial terkait dengan keragaman. Di antaranya, keragaman dapat menyebabkan kurangnya kekompakan yang tidak menghasilkan kemampuan unit untuk mengambil tindakan bersama, menjadi produktif, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, persepsi dapat menghasilkan masalah yang terkait dengan status, karena beberapa kelompok pada awalnya dianggap lebih kompeten dari yang lain dan diberikan status atas hal dasar tersebut.
Ketiga, kesalahan komunikasi dan ketidakakuratan komunikasi yang dapat terjadi karena sejumlah alasan. Kesalahpahaman dapat disebabkan oleh pembicaraan yang menggunakan kata-kata yang tidak baik bagi pihak lain. Selanjutnya, keuntungan dari keragaman. Kelompok yang beragam secara budaya dapat menimbulkan kreativitas, membawa pada keuntungan yang lebih baik, serta menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan produktif. Di antaranya, yang pertama, keragaman menghasilkan ide-ide yang lebih baik, yang lebih banyak dan lebih baik. Kedua, kelompok yang beragam secara budaya dapat mencegah pemikiran kelompok grouping yang disebabkan oleh kesesuaian dan tekanan sosial kepada anggota-anggota kelompok untuk menyesuaikan diri dan mencapai konsensus. Selanjutnya, membangun efektivitas tim multikultural. Menurut Dr. Koral Kovac melaporkan bahwa jika kelompok lintas budaya diarahkan secara tepat, kelompok-kelompok tersebut dapat sangat efektif. Memahami kondisi untuk efektivitas. Selanjutnya, tim-tim multikultural sebagian besar efektif ketika menghadapi tugas-tugas yang tidak membutuhkan keinovatifan. Selanjutnya, menggunakan garis pedoman yang sesuai. Garis yang spesifik telah terbukti bermanfaat sebagai referensi cepat bagi para manajer pada saat membentuk tim yang beragam secara budaya. Tenaga kerja multikultural yang sukses, yaitu pendekatan sukses bagi tim kerja yang beragam secara budaya pada NOMI dibangun dengan 4 dasar, yaitu baik manajemen maupun tenaga kerja mengakui bahwa masa depan mereka saling bergantung. Kedua, para karyawan merasa terjamin keamanan dan kepercayaan karena mereka diperlakukan secara adil. 3. Sistem produksi membentuk hubungan yang saling bergantung di seluruh pabrik. Keempat, sistem produksi dikelola untuk mengubah stres dan konflik yang terjadi setiap hari menjadi kepercayaan dan rasa saling hormat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.